Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Ya, jangan lupa ya, di pandemi ini, walaupun semakin banyak, kita harus tetap memakai masker sama hand sanitizer. Jangan lupa kalau kemana-mana, oke? Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai komunikasi yang efektif. Nah, sebelumnya kalian udah masuk ke Google Classroom kan? Udah Ibu kasih kodenya di grup? Udah. Ya. Jadi Ibu akan share screen. Oke. Nah, komunikasi yang efektif. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita akan mengetahui bagaimana arti dari komunikasi yang efektif sama ciri-ciri dari komunikasi yang efektif. Apa aja sih pengertian komunikasi yang efektif itu? Nah, komunikasi yang efektif itu terjadi jika terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu harus ada dua arah ya, jadi antara komunikan sama komunikator. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif nih. Nanti kalian kalau misalkan ingin berkomunikasi di dunia kerja kalian tuh, ini kalian harus hindari nih yang tidak efektif ini, seperti tidak langsung bertele-tele, pasif, antagonis, kritis, tersembunyi, tidak secara lisan, satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, tidak terus terang. Nah, nanti kalian harus menghindari ciri-ciri tersebut agar audiens atau lawan main bicara kita itu tidak bosan atau tidak jenuh gitu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nah, ini nih harus kalian terapkan ya. Nanti ketika kalian ingin berbicara dengan atasan kalian, bawahan kalian atau rekan kerja kalian, ini harus diterapkan seperti langsung, to the point, jangan bertele-tele, asertif, tidak takut mengatakan apa yang dikatakan apa yang diinginkan dan mengapa, kongenial, yaitu beramah dan bersahabat gitu. Jelas, terbuka, secara lisan, dua arah, responsif, nyambung, dan jujur. Nah, ini kalian harus terapkan. Jadi kalian tidak boleh ada yang ditutup-tutupin, harus jelas apa yang dikatakan kalian gitu. Terus, udah itu aja. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, milenial ingin bertanya apa? Saya izin tanya, Bu. Kan kalau misalnya dalam dunia kerja itu kan komunikasi yang efektif sangat penting nih, Bu. Nah, biasanya tuh komunikasi atau informasi apa aja sih, Bu, dari atasan ke karyawan ataupun sebaliknya? Nah, jadi ya Ibu izin menjawab ya. Jadi Ibu ingin menjawab kalau misalkan komunikasi antara atasan bawahan itu ada yang paling penting tuh dalam berkomunikasi. Misalkan dari bawahan ke atasan itu seperti memberi informasi kalau membuat keputusan, terus memberitahu bahwa kita tuh kapan siap untuk menerima informasi ke atasan, terus menumbuhkan apresiasi dan loyalitas, mengizinkan atasan kita untuk menentukan apakah kita itu memahami apa yang diharapkan dan aliran informasi ke bawah. Nah, selanjutnya itu kalau antara atasan ke bawahan itu biasanya dia komunikasinya itu mengenai informasi tentang bagaimana pekerjaan kita, informasi tentang dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, terus mengenai kinerja pegawai seperti itu. Mengerti, Mile? Mengerti, Bu. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita harus kuis dulu nih dari dari materi Ibu tadi, kita kuis. Nah, kalian harus membuka Quizizz kalian. Kalian harus menjawab 5 pertanyaan ya dengan baik dan benar. Ini akan menentukan nilai kalian gitu di materi ini. Ini kodenya 538034. Udah bergabung? Iya, baru Mile. Sari Wahyu.
Apa lagi? Dea? Ya udah Dea. Lalu Maya, Jen, Amalia, sudah? Oke, kita mulai ya. Siap-siap, harus teliti, harus jujur, jangan nyontek. Perlahan-perlahan aja jawabnya. Dilihat soalnya dengan teliti. Ayo Jen, sudah peringkat pertama, nilai kedua, Dea ketiga, Sabila sudah naik, jika tidak bicara, langkah baiknya di unmute ya. Ayo dikit lagi, semangat. Ini menentukan nilai kalian di materi ini, lulus atau tidak. Udah Dea, juara pertama. Ayo yang lain, semangat, semangat. Yang tidak bicara di unmute ya, biar kondusif. Yeay, yang pertama adalah Dea, yang kedua Zen, yang ketiga Sabila. Yeay. Nah, ini kalian sudah ada nilainya. Nanti Ibu akan rekap nilai kalian. Nah, selanjutnya itu penugasan ya. Penugasan ada di Google Classroom. Kalian coba buka di Google Classroom. Ada Google Classroom mana ya? Nah, nih kalian di Google Classroom ini Ibu udah posting tugasnya. Ini ada individu sama kelompok ya. Ini kalian harus membuat ini kan di PPT ini yang individu itu ada soal-soal. Nah, kalian kerjakan di Word. Nanti tanggal 9 Juli kalian kumpulkan. Lalu di tugas kelompok 2 sampai 3 orang aja. Nanti kalian bikin percakapan naskah dialog di kantor antara atasan dan bawahan itu menggunakan komunikasi yang efektif. Nanti contohnya tuh kayak manajer dan karyawan gitu ya. Minimal dikumpulkan 4 halaman. Nah, contohnya tuh seperti ini nih. Ya, lihat kan ada nama kelompok kalian sama nama yang kalian bicarakan dialognya. Gitu. Nah, kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri ada lebih baiknya kita memberikan kesimpulan ya. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa yang memberi kesimpulan? Sari ya? Sari. Ya, Sari Bu. Coba. Nah, suaranya agak ditinggikan lagi ya, Sari. Tolong. Ya, menurut saya Bu, komunikasi yang efektif itu harus memiliki ciri-ciri yang jelas, langsung, terbuka, dua arah, nyambung, dan jujur agar komunikasi itu terjalin dengan baik antara komunikator dan komunikannya, Bu. Ya, benar.
Jadi kita sebagai, nanti kita kan calon pekerja nih, jadi kita harus komunikasi yang baik tuh dari ciri-ciri yang tadi yang Ibu sebutkan harus ada tuh di diri kalian. Seperti itu. Jadi, sekian dari Ibu. Ibu tutup ya, kita berdoa dulu sebelum Ibu tutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya sudah mau mengikuti materi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.